العالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian, pengharap ampunan Allah Ta'ala, dan semoga Allah mudahkan untuk dapat ampunan darinya dan Allah berikan taubat yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah kita malam ini bersyukur kepada Allah Ta'ala dimudahkan kita untuk melanjutkan pengajian kita, membacakan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat upaya keberkahan daripada Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Semoga Allah berikan kita barakah dengan sebab beliau dan ilmu beliau. Dan kita gembira malam ini kita bertempat di salah satu tempat yang paling mulia di bumi, yaitu di Mushola Jabal Khair. Dan alhamdulillah bersama kita ada mamanda kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Abdul Hakim beserta Kiai Haji Murdana, mudah-mudahan Allah dengan kesehatan dan afiat dan keberkahan. Dan para orang tua lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim, saya tidak mampu sebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, afiat, mudah urusannya. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi ikrami ahli al-Qur'ani, di dalam menjelaskan memuliakan ahli Quran, wan nahyi, dan larangan, an idaihim, daripada menyakiti atau merendahkan mereka. Qala Allah azza wa jalla, telah berfirman Allah yang maha besar, wa jalla, dan maha agung Allah, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulubi, dan barang siapa yang mengagungkan, menghormati syiar-syiar Allah, ay ma'alimu dini, lambang-lambang agama Allah, masjid, kiai, guru, juru dakwah, itu lambang-lambang agamanya Allah. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, lambang-lambang agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, katanya, maka sesungguhnya itu pengagungan dia bisa agungkan itu sebab min taqwal qulub, dari ketakwaan di dalam hati mereka. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah yang maha tinggi, wa man yu'azzim hurumatillahi, dan barang siapa memuliakan, menghormati hurumatillahi, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, bahwa khairul lahu, maka bermula ia ta'zim, memuliakan itu, khairun lahu, kebaikan buat dia, inda rabbih, di sisi Tuhannya. Bila mana ada dalam hati kita rasa pengagungan kepada apa-apa yang diagungkan Allah Ta'ala, kota suci Mekah, Madinah, kitab suci, orang-orang yang berjuang dalam agama, ada rasa kita menghormati mereka, maka itu semua Allah menitipkan kebaikan di hati kita. Mudah-mudahan Allah berikan itu kita. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah yang maha tinggi, wahfidh janahaka lil mu'minina, dan rendahkan sayapmu lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Nabi diperintah sama Allah Ta'ala, rendahkan sayapmu, merendahlah kamu ya Nabi kepada orang-orang yang beriman.
Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah yang maha tinggi, walladzina yu'dzunal mu'minina, dan orang-orang yang menyakiti, yang merendahkan orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang beriman perempuan, bi ghairi maktasabu, dengan tanpa sesuatu yang mereka lakukan, dituduh dengan tuduhan yang keji umpamanya. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka itu yang menuduh, ihtamalu buhtanan, mereka telah bawa kedustaan, wa isman mubina, dan dosa yang nyata, besar dosanya. Wa fil babi, dan itu di dalam bab hadis Abi Mas'udin, hadis Abi Mas'ud Al-Ansari, wa hadis Ibnu Abbas, dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-mutaqaddimani fil bab tsani, yang sudah kemudian sebutannya di bab yang kedua. Jadi katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis yang lalu, yang menjadi imam yang paling banyak bacaan Qur'annya, itu cara kita memuliakan ahli Qur'an. Dan juga Sayyidina Umar memilih di antara semua orang untuk jadi teman musyawarahnya ahli Al-Quran. Itu cara Sayyidina Umar memuliakan ahli Quran. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari, masuk kita kepada hadis. Wa an Abi Musa, dan riwayatnya datang dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepadanya. Qala, berkata Abu Musa, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya itu daripada bentuk mengagungkan Allah yang Maha Tinggi. Ikraman, isim inna, di syaibatil muslimin, memuliakan orang tua yang Islam. Ini kita dalam hadis ini Nabi kasih tahu kepada kita, ada orang-orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, kelihatan dari sikapnya, dari akhlaknya, dari adabnya. Kata Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutin, gimana sih mereka mengagungkan Allah Ta'ala, apakah takbiran atau sebagainya. Ini kelihatan dari sikapnya, bukan hanya dari kata-kata. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Ta'ala yang pertama, ikrama di syaibatul muslim, memuliakan orang tua. Jadi kita hormat sama orang yang lebih tua dari kita tuh, itu orang, ciri orang itu mengagungkan Allah Ta'ala, ada di hatinya begitu. Kan masyhur bagaimana Sayyidina Ali sampai terlambat sholat subuh gara-gara di jalan ketemu orang tua yang ternyata Yahudi. Dia nggak mau duluin jalan orang tua. Walaupun sekarang kita nggak bisa pakai, nggak bisa saudara. Naik motor, ada aki di depan, kita mau berhenti. Kita nggak bisa lakukan itu di zaman kita sekarang. Bagaimana kita kepada orang tua kita, ada orang tua, kalau bahasa Betawi nyoncong. Orang tuanya datang, dia nggak bangkit berdiri, dia duduk nih sama teman-temannya. Orang tuanya datang, dia nggak bangun. Itu orang nggak punya adab. Walhal ketika dia bangun berdiri, hormat kepada orang tua, itulah orang yang mengagungkan Allah Ta'ala. Bentuknya begitu saudara. Kelihatan dari sikap, kelihatan dari sikap perbuatan. Orang yang mengagungkan Allah Ta'ala itu orang selalu mengagungkan orang-orang tua. Sebab dalam hadis Nabi bilang, Inna Allah Ta'ala yanzuru syekh masa'an wa sabahan. Orang kalau udah tua tuh Allah pandangi tiap pagi dan sore. Yang umur udah 60 itu Allah liatin pagi dan sore, dipandang Allah Ta'ala. Katanya Allah Ta'ala, ya abdi qad kabur sinuk, wahai hambaku, umur kamu udah banyak. Waraq kadilduk, kulit kamu udah keriput.
waktu sholat mafasiluk, dan tulang-tulang kamu udah nggak kayak dulu, udah lemah. Malu dong, istahyu minni, malulah kalian an maksiati, daripada berbuat maksiat kepada aku. Jadi orang-orang tua itu kalau kita ajak maksiat rata-rata geleng. Rata-rata geleng. Rata-rata itu begitu. Yang beneran, Pak. Sebab emang Allah udah pandangi mereka. Sampai disebutkan bila mana sampai umat Nabi Muhammad SAW umurnya 70 tahun, itu malaikat di bumi menghormat kepadanya. Sebab sampai ke 70 umurnya itu udah pencapaian luar biasa. Hari sekarang orang nggak sampai 70 udah qaid. Udah 70 pencapaian luar biasa. Sampai keterangannya begitu, sampai umur umat Nabi Muhammad 70, maka itu ciri malaikat hormat, cinta kepadanya. Seneng malaikat lihat orang aki-aki, udah metik semua sudah. Senang udah kayak bayi lagi, udah rewelnya, apa aja semuanya udah rewel segala macam. Maka orang-orang yang sampai 70 umurnya itu dalam keistimewaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hormat kepada orang. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kita ya Nabi Muhammad. Orang enggak sayang sama yang muda, enggak hormat sama yang tua. Jadi yang tua enggak usah takut. Kalau orang-orang beriman pasti dihormati. Enggak usah tangan gini untuk dicium. Pasti dicium tangan Anda. Karena itu cara orang itu mengagungkan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ciri orang yang mengagungkan Allah, hormat kepada orang tua. Kemudian wahamilul Qur'an, dan orang-orang yang bawa Quran. Juru dakwah, hafiz Quran. Ini kita nih, alhamdulillah nih, ada orang-orang berjuang dalam Al-Quran. Yang motonya hidup mati bangkit bersama Quran. Itu kita muliain, saudara. Nabi yang suruh, dan dia bilang ciri orang agungkan Allah Ta'ala, hormat kepada orang-orang yang pembawa Quran. Lihat ya, orang-orang pasti ini yang bawa Quran, dia punya keistimewaan. Sampai dia bilang, kalau ente hormat kepada orang yang bawa Quran, kamu sedang hormat, agungkan kepada Allah Ta'ala. Tapi ada sifatnya yang perlu kita tahu, kata Nabi. Sifatnya apa? Ghairul ghali fihi. Sifatnya dua yang harus kita tahu pembawa Quran. Yang pertama, ghairul ghali fihi, bukan orang yang berlebihan di dalamnya. Maknanya kata Syekh Samsuddin di sini, Al-Abadi, orang itu tidak membahas sesuatu yang rahasia dalam Quran, yang enggak perlu dibahas. Enggak berlebihan. Sebab ada orang bahas takdir, betul. Takdir itu bukan buat dibahas, saudara, tapi buat diimani. Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, seseorang dari kalian, hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia beriman dengan takdirnya Allah. Takdir ini perbuatan Allah Ta'ala, dan Allah nggak ditanya tentang perbuatannya. Kenapa sih kita hidungnya pesek? Ditanya ke Tuhan. Kenapa sih kulit kita somodrok? Ditanya ke Tuhan. Kenapa sih gini kita begitu modelnya? Kita mau kan kayak Manohara umpamanya. Tapi ngapa dapatnya yang begitu? Allah nggak ditanya tentang itu semua. Yang ditanya kita, perbuatan kita, bagaimana sikap kita, itu yang ditanya. Maka orang itu nggak perlu bahas takdir, nggak perlu. Sebab takdir itu perbuatan Allah Ta'ala kepada kita, dan Allah Ta'ala nggak terbatas perbuatannya. Hari ini kamu bisa ngaji, alhamdulillah. Boleh jadi hari ini duit kamu nggak banyak, besok bisa banyak. Hari ini kamu begini, besok bisa jadi mulia. Itu semua tidak pernah terbatas, sebab perbuatan Allah tidak ada yang membatasi. Yang penting la yus'alu amma yaf'al. Allah enggak pernah ditanya tentang perbuatannya, enggak pernah ditanya tentang.
Wahum yus'alun, mereka yang ditanya, kita yang ditanya. Bagaimana kamu syukurkah, sabarkah, itu kita yang ditanya. Oh, bahas takdir yang berdaulat banget. Nah itu kalau bertemu juru dakwah yang begitu, tinggal deh. Sebab Nabi bilang nggak boleh orang itu berlebihan bahas kayak begitu. Ini dulu ada satu orang Mu'tazilah. Ini orang Mu'tazilah. Satu ketika ketemu perempuan cakep, nih perempuan. Dia jamilah, afifah, zakiyah. Udah cakep, pinter, jaga dirinya hebat. Satu ketika nih Mu'tazilah demen begitu lihat perempuan cakep begini dilamar. Perempuan ini ahli sunnah. Ditanya kemudian sama babanya, "Neng, ada yang melamar dulu." Bahasa kita. Siapa tuh dia itu? Orang Mu'tazilah dia. Tapi tokoh besar di Mu'tazilah. Kata bapaknya begitu, kata bocahnya nih, perempuan, kalau bapak setuju, saya setuju. Dan saya mau bikin dia keok katanya. Saya bikin dia taubat. Nah, ini diterimalah singkat cerita. Terjadi akad, kemudian malam pertama. Gitu kan? Malam, bininya bilang, "Bang, kenapa nih? Saya malam ini maunya, dan abang boleh nyentuh saya kalau abang sanggup malam ini 20 ronde." Nah kan bener tuh, 20 ronde. 3 ronde udah kelapakan bagaimana? 20 ya Allah. Ini mohon maaf, ceritanya ada begini. Biar kita tahu nih bagaimana tauhid kita, akidah kita. Katanya orang, "Wah, saya nggak sanggup." 20 ronde. Tyson aja paling maksimal 10 ronde. Begitu kan? Apalagi orang biasa. Nggak sanggup saya. Maka katanya perempuan, kata ente, perbuatan ente yang melakukan, bukan Allah punya kehendak. Kalau perbuatan ente yang ciptain, harusnya ente mampu 20 ronde. Paham gak nih omongan? Tapi ternyata nggak mampu, sebab kemampuan kita Allah batasin. Kita punya pilihan, kita punya ikhtiar, tapi Allah punya kuasa atas kita. Allah berkehendak kepada kita. Allah murid kepada kita. Itu yang perlu kita tahu. Makanya Mu'tazilah taubat di hadapan bininya. Saya taubat pada sekarang. Ternyata kelepek-kelepek cuma gara-gara urusan Jadi ternyata memang manusia ini lemah. Lemah nggak kita? Lemah. Kita mampu karena masih Allah beri kemang. Meriang aja kita, ya. Puasa tidak tahu. Puasa gaji meriang aja kita. Aduh, udah kuat puasa. Tidak tahu dia puasa. Kenapa? Sakit sudah. Jadi biar kita tahu, nggak perlu kita bahas urusan-urusan yang samar-samar begitu, atau membahas urusan-urusan yang mutasyabihat. Nah ini kita nanti mungkin ada guru kita, Kiai Murdana akan sedikit memberi pencerahan kepada kita daripada urusan-urusan yang begini. Sebelum zaman luar biasa fitnahnya. Yang penting ahli Quran itu kita lihat, kalau dia tidak keluar dari ajaran-ajaran salafnya sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad SAW, itu yang kita hormati, itu wajib kita hormati, sebab itu cara kita mengagungkan Allah Ta'ala. Wal jafi anhu, sifat yang kedua pembawa Quran nggak boleh jafi anhu, acuh cuek kepada Quran. Maknanya kata Syekh di sini, ada orang ngomong agama rapi banget, cakep banget, tapi nggak pernah ngamalin. Kelakuannya nggak sesuai dengan kata-katanya. Kalau ngomong agama, dia udah paling pinter kan. Tapi begitu amal, nggak ada, nol. Namanya jafi'an. Jadi perhatikan ini semua. Jadi itu cara kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikram bagi sultani. Dan yang ketiga, sikap orang yang mengagungkan Allah Ta'ala, dia juga
menaruh rasa hormat kepada penguasa. Ya, menaruh hormat kepada, kalau dia udah katakanlah udah dikukuhkan sebagai pemimpin, ya udah hormati aja. Harus kita hormati. Kata kita Muhammad SAW, kalau ente lari dari pemimpin ente sejengkal lah, jadi sejengkal, gua nggak terima, gua nggak mau gitu. Kita jauh dari itu semua, kita keluar dari aturan dia. Mati kita sejengkal, maka mati kita mati jahiliyah. Mati kita mati. Jadi kalau udah pemimpin dikukuhkan, apa namanya itu? Dilantik, pemimpin kita. Suka tidak? Suka. Walaupun umpamanya negro umpamanya. Nah, bilang walaupun dia orang negro, tetap kita terima. Karena cara kita mengagungkan Allah Ta'ala. Sebab dia dikasih kekuasaan, Allah yang kasih. Dan dia dikasih kekuasaan al-muqsid, supaya jangan sampai ada orang dizalimi. Itu tugas dia. Itu tugas pemimpin. Jangan sampai ada orang yang dizalimi. Mudah-mudahan Allah bantu pemimpin kita. Kemudian selanjutnya, rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasanun. Riwayat hadisnya oleh Imam Abu Dawud dan itu hadis hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan riwayat selanjutnya datang dari Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita an nunzilan nasa, untuk memperlakukan manusia atau memposisikan manusia manazilah sesuai posisi mereka. Jadi di antara sunnah-sunnahnya Nabi, kita harus memperlakukan orang sesuai posisinya, sesuai posisinya. Ini ada riwayat. Jadi kenapa Siti Aisyah cerita ini, radhiyallahu anha, ibu kita, karena dia pernah kedatangan dua tamu yang berbeda. Yang pertama orang biasa, dikasih makan dengan biasa, kemudian pulang, terima kasih tamu. Yang kedua datang penguasa, digelarin karpet, disambut hidangan segala macam. Ada orang yang bilang, bagaimana istrinya Nabi SAW bisa begini sikapnya? Sama orang biasa-biasa, sama penguasa, begini sikapnya. Maka ini hadis taubat. Nabi nyuruh kita memperlakukan orang sesuai posisinya. Ini mohon maaf sebagai tambahan sedikit. Yang datang kita sama RT, tamu pertama datang RT, kita sambut dia pakai karpet merah, makanan apa aja ada. Lah RT memegang nggak dia? Kita bikin apa nih itu? Iya benar. Selamat datang Bapak RT. Begitu nggak kira-kira? Besok yang datang wali kota sama nggak perlakuan kita? Cara kita memperlakukan manusia itu begitu, Nabi suruh memperlakukan orang sesuai posisi mereka. Bukan yang penting nggak gila hormat, bukan gila dunia ini, bukan mengharap sesuatu dari keduniaan mereka. Jadi cara kita memperlakukan orang sesuai posisi mereka itu sunnah, itu sunnah. Apalagi seorang alim, seorang ulama, kita perlakukan mereka dengan posisi mereka. Itu sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Sampai salah menempatkan manusia pada posisinya, harus kita pelajari. Rawahu Abu Dawud, riwayat hadisnya oleh Imam Abu Dawud di Sunnah dan Sunan Abu Dawud, wal Bazzar dan Imam Bazzar di Musnadi dalam Musnad Bazzar. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim Abu Abdullah fi Ulumul Hadis, huwa hadisun sahihun, dia itu hadis yang sahih, hadisnya sahih. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan riwayat selanjutnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau, yajma'u baina rajulaini, mengumpulkan antara dua orang lelaki, min qatla Uhud, dari orang-orang yang mati syahid di perang Uhud. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhumma aktsar ahdan bil Qur'ani,
siapakah di antara keduanya yang paling banyak mengambil bacaan Quran? Fa idza usyira ila ahadihima, maka apabila diisyaratkan kepada satu dari keduanya, qaddamahu, Nabi mendahulukan dia dilahdi, untuk dikubur dalam lahat. Jadi Nabi ini sikapnya memuliakan orang-orang yang ahli Quran. Jadi waktu perang Uhud kan banyak yang mati syahid. Nabi tanya, siapa yang paling banyak bacaan Qurannya? Dia, Rasulullah. Maka dia dikubur lebih dahulu. Jadi yang paling banyak baca Qurannya itu diutamakan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin kalau di dada kamu itu ada banyak surat-surat. 114 separuhnya aja atau seperempatnya aja. Ya? Berarti Nabi akan memuliakan sesuai dengan banyaknya bacaan Quran itu. Bagaimana yang hafid? Rawahu al-Bukhari, dan hadisnya oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan riwayat selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung dan maha besar, qala, berfirman Allah, man adzani waliyan, siapa orang yang menyakiti waliku, siapa orang yang menyakiti kekasihku, waliku, faqad adantu bil harb, maka sungguh dia telah jelas berperang kepadaku, kata Allah. Aku umumkan perang kepada orang tersebut, kata Allah Ta'ala, yang menyakiti wali. Untungnya kita nggak kenal wali. Wali masih banyak, saudara. Wali masih banyak. Jadi ulama ini ada dua, ada ulama zahir, ada ulama batin. Ada ulama zahir, ada ulama batin, dan ada ulama plus zahir plus ulama batin. Nah, kita nggak kenal wali sebab kita nggak tahu kita, hati kita kotor, kita nggak kenal wali. Kalau hati kita bersih, kita tahu itu orang wali, tahu dia wali. Nah, satu ketiga ada satu rombongan orang-orang faqih, orang yang bacaan Qurannya bagus, fikihnya bagus. Dia datang ke Habib Al-Ajami, murid Imam Hasan Basri. Begitu datang ke Habib Al-Ajami, Habib jadi imam, mereka makmum. Habib baca Qurannya lahan. Lahan itu besarnya ada orang baca shad agak sin, baca dhad agak dal gitu. Waladh gitu ya. Itu agak lahan namanya. Adanya lahan. Nah, Habib Al-Ajami lagi baca Quran jadi imam, ada lahannya. Akhirnya di hati para fuqaha itu, masa seorang murid Imam Hasan Basri begini modelnya, tapi di hati nggak keluar di omongan, nggak keluar, nggak kayak mulut kita, lemes, ini nggak disimpan. Malamnya semua yang punya hati begitu, yang ngomong di hatinya, masa murid Imam Hasan Basri baca Qurannya begitu, semuanya mimpi jima, dapat hukuman mimpi jima. Sebab mimpi jima kalau orang soleh nggak bisa mimpi jima. Kalau orang kita, ada mimpi jima permainan setan katanya, permainan setan. Tapi kalau amal bini itu hadiah dari Allah Taala. Itu hadiah dari Allah. Sampai mimpi nggak boleh haram, masya Allah, dipelihara sama Allah. Nah, begitu mau pagi mau mandi takut karena dingin, saudara. Ini semua yang bijima nih mandi dingin pagi-pagi, nunggu siang. Begitu siang semua datang ke kali. Nah, mandi, buka baju semuanya, taruh di atas batu, semuanya berendam. Begitu dia mau naik, mandi udah kelar mau naik, mau ngambil baju nggak jadi, ada macan, lagi dulu. Ada apa? Ada macan. Ya Allah, baju ada macan di situ, sampai yang sanggup. Hanya Habib datang. Ya Habib, agisna, kata mereka. Al-Ajami atau agisna, tolong kita. Maka Habib datang, itu macan dijiwir, saudara. Macan diapain? Ana bilang jangan bikin takut tamu-tamu aneh ente, kata. Begitu macan.
macan pergi. Kemudian dia bilang begini, kalian semua membaguskan zahir sehingga macan nggak takut. Sedangkan kita ini, kata Habib, yang membaguskan batin, macan jadi takut. Jadi kalau orang-orang yang begitu tuh ahli batin nggak mau punya sifat dengki, nggak mau sifat pelit, nggak mau sifat udik, nggak mau dia. Kalau kita dibiarkan ke sini. Ada orang hidup nggak kelar-kelar bertahun-tahun. Nauzubillah, jangan sampai kita begitu. Nggak mungkin kita nggak punya sifat dengki, nggak mungkin. Tapi ada orang berusaha menepis. Orang kalau punya sifat dengki ini kayak kita punya semua. Yang penting jangan diutarakan. Bisa jadi Allah bikin kita baik dari sifat itu. Sebab punya sifat dengki nggak enak pasti kita ngerasain. Ada orang punya yang lebih aja dari kita. Kita panas hati kita. Panas gak kita? Panas. Bohong nggak panas Pak. Cuman ada orang yang ngumpetin, itu cara dia mengobati dirinya, dialihkan. Tapi ada orang yang ngajak setrum, ngajak, tahu nggak dia? Semua sangka dia. Itu dia. Itu yang jadi penyakit, itu yang jadi penyakit. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dari seperti ini. Nah, orang-orang yang wali-wali ini adalah orang-orang yang selalu memperbaiki hati mereka. Selalu perbaiki hati mereka. Dan kita puasa tujuannya itu. Karena hati kita ini rong-rongannya banyak, setannya, dunianya, syahwatnya. Nah, puasa terus salah satu cara untuk menekan itu semua. Dan alhamdulillahnya kita nggak kenal wali. Kalau kita kenal wali tapi kita suul adab, Allah akan kasih hukuman sama kita. Untungnya kita nggak kenal wali, untungnya nggak kenal. Coba kalau kenal masih suul adab, umpamanya wali temen ente, yang ente lihat brengsek, wah, dengki ente dia. Masa dia wali? Nggak mungkin dong. Ada satu kejadian sebagai ini sebelum kita lanjutkan hadisnya, ada satu waktu, ada satu alim besar, dia alim. Nah, dia sampai ribuan kitab. Bayangin, ribuan kitab dia udah hafal. Di pasar dia ketemu tukang sepatu, tukang sol. Itu orang namanya Syekh Ali Al-Khawaz. Kata orang banyak dia wali. Kata orang banyak dia wali. Oh, jadi masyarakat tuh bilang itu tukang sol, itu dia wali. Nah, ini si alim begitu dia lewat, nggak mungkin Allah bikin wali dari orang-orang yang nggak alim gitu. Tukang sepatu mana alimnya, kata dia gitu. Tapi di hatinya. Nggak lama kemudian ini si alim baru nikah, baru kawin lagi sama perempuan, perawan, namanya Zainab. Ini alim kawin sama Zainab, dia seneng sama bininya nih, lagi bini baru. Kadang digeblok gitu, lari-lari kejar-kejaran digeblok bininya gitu. Itu saking cintanya nih. Ini ente pernah geblok bini nggak? Digeblok bininya. Begitu kejadian, besok pagi dia lewat ke pasar, ada si Alim Khawas di situ, lagi biasa dalam sepatu. Nah, si Alim lewat ketemu si Alim, bilang ini dalam hatinya, nggak mungkin. Allah bikin wali, jadikan seorang yang nggak alim menjadi wali. Tiba-tiba si alim ngomong begini, benar itu suara batinnya. Gib inta, berhenti ente. Hai himaru Zainab, hai keledainya Zainab. Padahal dia nggak ada yang tahu nama bininya, Alim Khawas tahu nama bininya. Hai keledainya Zainab, ngomong apa ente kan? Allah kasar ya, Allah kasar. Maka dia langsung taubat di situ. Saya minta jadi murid gitu. Minta jadi murid. Nah, itu orang-orang alim. Jadi orang alim aja nggak tahu dia wali. Ente wali itu dia nggak tahu kita wali. Orang alim aja nggak tahu wali, apalagi kita. Kecuali kita nggak kenal wali. Kita nggak kenal. Kita nggak tahu di antara kita siapa yang Allah cinta di antara kita, nggak tahu kita.
Wali itu Allah rahasiakan di antara hamba-hambanya. Wa thabata fi sahihaini, dan telah tetap dalam kitab sahih yaitu Bukhari Muslim. Anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebutnya Nabi bersabda, man shalla subha, siapa orang yang salat subuh. Ini di sini katanya berjamaah kata Imam Nawawi. Dalam Riyadhus Shalihin berjamaah subuh. Man shalla subuh, siapa orang yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillahi, maka dia dalam jaminan Allah. Jadi bisa kita sholat subuh tepat waktu itu tuh, ya. PR kan ada? PR nggak? Sholat subuh bisa nih, maka dia ada dalam jaminan Allah. Jadi subuh itu luar biasa. Ente mau dapat jaminan Allah sholat subuh. Dalam Riyadhus Shalihin berjamaah. Sampai Ramadan subuh juga kesian, kan kebangetan banget manusia. Bila orang sholat subuh maka dia termasuk dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu bi syai'in min dhimmatihi, maka jangan sampai Allah menuntut kalian dengan sesuatu yang ada dalam tanggungannya. Jadi jangan sampai kita nyakitin orang sholat subuh mesti gitu. Orang kalau udah bisa sholat subuh di mushola, di masjid itu, sholat subuh berjamaah atau di rumahnya sama istrinya, itu udah prestasi udah. Sebab dia dapat jaminan Allah. Jangan ganggu dia. Jangan diapain? Jangan diganggu. Hajjaj bin Yusuf aja orang kejam, ditanya dia kalau nyeksa orang, kalau sholat subuh kalah, kalau nggak sholat subuh diseksa, dia takut, dia aja takut. Jangan dia, jangan suka dicela. Kalau dia udah sholat subuh, itu sebab Allah akan nuntut kita. Allah akan nuntut kita, karena orang sholat subuh dalam jaminan Allah Taala. Hebatnya subuh. Wa 'anil imamain al-jalilain, dan dari dua imam yang agung, yang besar, Abi Hanifah wa Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, rahimahumallahu ta'ala, semua Allah rahmati keduanya. Qala, berkata keduanya, illam yakunil ulama'u awliya Allahi, jika tidak ada ulama itu menjadi wali-wali Allah, falaysa lillahi waliyun, maka tidak ada bagi Allah seorang wali. Jadi ulama itu kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, itu dia wali-walinya Allah. Kalau bukan ulama itu Imam Nawawi. Kalau kita mah bukan, kita mah sama, kita mah sama, tukang makan, tukang tidur, tukang apa, tukang main gitu. Ulama itu sekelas Imam Nawawi di ulama. Yang nyusun kitab ini itu ulama. Maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, ulama itulah wali-walinya Allah. Sebagai penutup, wa qala al-Imam al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata al-Imam al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati dia oleh Allah Ta'ala. Nanti kita setelah kita baca hadis ini terakhir, kita minta pencerahan daripada mau'izah dari guru kita yang benar, yang beristifadah untuk beliau kepadanya. Sebagai penutup kita baca, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardati, semoga Allah berikan kita taufik dan kepada engkau untuk dapat ridha-Nya. Dia berdoa kita, semoga Allah berikan kita taufik untuk dapat keridhaan-Nya. Wa ja'alana mimman yahsyahu, dan semoga Allah menjadikan kita di antara orang yang takut kepada Allah. Wa yattaqihi, dan bisa takwa kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa kepadanya. Anna luhumal ulama'i masmumatun, sesungguhnya daging ulama itu beracun. Daging ulama itu beracun. Apa maksudnya? Kita jelaskan. Wa adatullahi ta'ala fi haqqi astari muntakisihim, dan adatnya Allah Ta'ala, kebiasaan Allah Ta'ala, perlakuan Allah Ta'ala, fi haqqi astari muntakisihim, itu pada orang-orang yang menjelek-jelekan dan mencela mereka, ulama, itu maklumatun sudah diketahui. Jadi Allah Ta'ala akan menghinakan orang-orang yang mencela ulama. Allah akan hinakan orang-orang yang mencela ulama.
pasti Allah hinakan. Karena ini Ibnu Asakir ngomong, adatullah ta'ala fi haqqi astari muntakasih. Allah Ta'ala akan memperlakukan di dalam orang-orang yang suka menjelek-jelekkan ulama, ya, haqqi astari, Allah akan buka aibnya, Allah hinakan dia orang yang suka mencela ulama. Maklumatun itu sudah dikenal, sudah diketahui, orang sudah banyak tahu. Bahkan kata Imam Haddad, di antara ciri orang yang dapat su'ul khatimah, dia suka dengki sama wali, dengki sama ulama. Itu orang bakal su'ul khatimah, kata Imam Haddad. Waliyadu billah min dzalik. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama'i bithalbi, dan sesungguhnya orang yang lancar lidahnya pada ulama dengan melakukan aib-aib ini, jadi ulama aibnya dibongkar-bongkar, ulama aibnya dibongkar-bongkar. Ibtalahu Allah Ta'ala, Allah akan berikan bencana kepada dia qabla mauti, sebelum matinya, bimautil qalbi, hatinya mati. Hatinya bakalan, nah kalau hati mati nggak ada iman. Kalau hati mati nggak ada iman. Yang bisa hati kita terima nasihat, yang bisa hati kita menjadi terenyuh karena masih ada iman, menerima kebenaran, berusaha nolak kejelekan karena masih ada. Tapi kalau orang yang suka celah ulama, Allah akan bikin hatinya mati. Kata Ibnu Asakir rahimahullah ta'ala, hati-hati jangan sampai mulut kita mencela ulama yang kita nggak tahu, yang kita nggak tahu. Jangankan ulama, dulu Imam Hanafi itu punya tetangga, itu tetangganya mabuk mulu kerjaannya. Nah muridnya bilang, Imam itu tetangga kita kerjanya mabuk mulu, saya lapor di Malaysia, urusan dia begitu, jangan pakai begitu. Dia nggak ganggu orang, kalau ganggu orang baru itu lain cerita dah, itu lain cerita. Dia mau laporin ini, katanya, oh bukan apa-apa, masa tetangga orang alim bejat begitu, laporin aja ke polisi. Kata Tuhan, jangan kecuali dia bikin onar, baru itu kita perlu tindak. Kalau nggak bikin onar, kata dia, nanti kalau emang Allah mau buka aibnya, dia pasti ditangkap. Kalau Allah buka aibnya, dia pasti ditangkap. Ini kita mata-matain orang. Nah kalau mata-matain orang, jangan jadi mata-mata, jangan jadi mata-mata, nggak usah ngorek-ngorek aib orang. Allah permalukan kita. Apalagi ulama, kita ceritain aibnya. Naudzubillah, itu tanda mati hati. Matinya hati seseorang suka dijelekin ulama. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaknya hati-hati orang-orang yang menentang dari perintah Allah, an tusibahum fitnatun, bahwa Allah akan berikan bahwa dia terkena fitnah, atau yusibahum adzabun alim, atau dia terkena azab yang pedih. Jangan sampai kita suka menjelek-jelekan ulama yang kita tahu lurus jalannya, yang kita tahu perjuangannya. Jangan sampai kita celah, jangan sampai kita mudah-mudahan ada